Selamat malam, pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Impact CNBC Indonesia. Pada malam ini, Impact mengundang pemenang sayembara desain ibu kota negara. Selama 1 jam ke depan kita akan mengenal lebih dekat dengan Sibarani Sofyan dan kita akan membahas tentang asa desain kota baru yang berkelanjutan dalam Impact di CNBC Indonesia ini. Kita tidak akan berbicara mengenai perlu tidaknya, tapi kita akan berbicara mengenai apa yang sedang direncanakan pada saat ini. Tetaplah bersama kita. Malam, Pak Sibarani. Orang memanggilnya Pak Sip. Ya, terima kasih. Sibarani Sofyan. Iya. Terima kasih atas kedatangannya pada malam ini di program Impact di CNBC Indonesia. Satu proyek atau sesuatu pembangunan yang besar yang sedang direncanakan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara. Kita tidak akan berbicara mengenai perlu tidaknya, tapi yang akan kita bicarakan adalah apa yang sedang direncanakan pada saat ini. Baik. Terima kasih. Pak Sibarani, sebetulnya belajar atau asal muasalnya menjadi seorang urban planner itu boleh diceritakan sedikit? Iya, ya, saya tuh sebetulnya punya kemampuan menggambar, Pak Peter. Waktu SMA gitu ya, saya pikir menggambar saya suka. Tapi orang tua itu sebetulnya aspirasinya mau kamu harus ke teknik, ya disuruh jadi insinyur gitu. Jadi saya pikir seni dan menggambar, akhirnya saya masuk ke teknik, saya masuk ke arsitektur. Tapi dalam perjalanannya saya timbul suatu keresahan ya, karena pada saat saya belajar arsitektur, saya melihat kota-kota di sekitar kita ini kok kesannya tidak ada yang ngurus. Di sekitar mana? Ya kebetulan saya lahir di kota Bogor, dan orang tua saya itu pedagang ya, pedagang di pasar. Nah kalau keluar dari pasar di kota saya, di kota Bogor saat itu, berantakan sekali. Apalagi kalau sudah adanya keluarnya waktu itu. Bogor sekarang sudah jauh lebih baik, Sudah baik. Tetapi saya melihat memang ada suatu absence of expert gitu ya di bidang tersebut, dan saya mencoba mendalami, dan saya pikir arsitektur yang dikembangkan ke arah urban, bukan planner sih Pak Peter. Kalau planner ada satu lagi namanya planologi. Dan saya adanya di rancang kota, merancang suatu kota, mendesain suatu kota. Dan saya bedanya antara planner dan perancangan? Nah, bedanya mungkin salah satu yang paling mudah, nggak berarti ini adalah sesuatu yang baku ya, adalah biasanya arsitek itu bisa menjadi seorang urban designer karena mempunyai kemampuan merancang, mendesain, dan mereka secara 3-dimensional. Seperti contohnya merencanakan perancang itu apa yang dilakukan? Jadi kami menerjemahkan suatu... Bapak bukan perancang ya? Saya perancang. Tapi bukan planolog. Kalau planolog itu membicarakan tentang policy dari suatu kota, arahan, sesuatu keilmuan yang sebetulnya mengarahkan arahan kota ini menuju ke sesuatu yang misalnya target-target tertentu, dan dipantau selama 5-10 tahun dan membangun suatu rencana tata kota gitu biasanya. Tetapi penerjemahannya itu biasanya akhirnya harus diterjemahkan secara multidisiplinary dan 3-dimensional, Pak. Nah, 3-dimensional ini kualitas yang biasanya dipunyai oleh perancang kota, bukan perencana kota. Jadi, Bapak sebetulnya yang melakukan planologi adalah mendesain jalan-jalannya di mana? Dia biasanya memberikan zonasi, zoning. Misalnya yang ini komersial, di sini residensial, di sini daerah layanan. Kemudian jalannya pun direncanakan oleh engineer. Di sini penghijauan. Komposisinya harus bagus. Untuk Taman rianya. Tamannya, ya. Bagaimana ekonomi kotanya bisa mengangkat suatu kemakmuran dalam suatu kota. Itulah planolog. Kalau Bapak, apa yang dilakukan? Urban design. Yaitu merancang. Jadi kami menerjemahkan aspek-aspek perencanaan dari planolog kepada sesuatu yang bisa dikomunikasikan secara visual. Contoh, ini salah satu karya profesor saya waktu kuliah, Profesor Danisworo, itu membentuk desain dari Sudirman CBD. Nah, Sudirman CBD di dalam peta itu hanya adalah suatu blok warna merah misalnya ya. Ini adalah zona komersial dan finansial. Tetapi bentuknya
apakah ada PP Pacific Place dengan 2 tower yang tinggi, kemudian jarak antar towernya adalah tertentu dan kemudian sekitarnya sedikit lebih rendah dan jalannya harus melingkar, itu adalah pekerjaan kami rancang kota. Dan kami menciptakan public space. Jadi kalau misalnya Bapak melihat New York Times Square itu adalah pekerjaan urban designer. Salah satunya ya. Di mana kami Tapi kalau saya lihat sekarang Times Square udah kacau balau. lagi kacau. Ada satu masa pada saat dibuat pedestrianisasi ya Pak ya, itu bagus rencananya. Tapi pada saat mungkin sekarang dengan masalah pandemi mungkin ya, saya nggak tahu sekarang terakhir seperti apa. Singapura is a heavily planned and designed cities. Jadi Singapura misalnya dengan kita melihat adanya Esplanade, kemudian adanya Marina Bay, itu semua direncanakan secara strategis dan dirancang secara komprehensif juga. Jadi kenapa bentuk Marina Bay Sands itu seperti ini dan ada di posisi tertentu, dan mengapa juga misalnya ada satu sumbu-sumbu tertentu yang bisa dirancang, itulah pekerjaan urban design. Contoh Arc de Triomphe di Prancis ya, ada suatu sumbu-sumbu yang panjang yang mengarah kepada Versailles gitu kan. Itulah perancangan kota yang memikirkan aspek 3-dimensional juga. Sudah dirancang 300 tahun yang lalu. Betul, sebetulnya bidang ini sudah lama dan tidak selalu eksklusif arsitek. Paris itu dirancang oleh seorang engineer sebetulnya, ya. Dan pada saat itu motifnya adalah motif politik ya, bahwa dia mau mengontrol suatu poin. Baron Haussmann itu membuka avenue pada saat revolusi Prancis. Mereka mau meyakinkan tentara itu bisa berjalan ke titik-titik yang terjadi revolusi itu ya. Pada saat mereka lagi mau ada pembangkangan, kejar, buat serang pasukannya ke sana. Dan dari situ bentuk suatu radial city dari kota Paris terjadi, dan itu unintentional sebetulnya. Arc de Triomphe yaitu menara kemenangan. Menara kemenangan. Ya. Dan itu juga tentunya merepresentasikan sesuatu kejadian pada zamannya. Betul. Pak Sibarani, sip. Tapi saya mendengar bahwa pernah bekerja pada sebuah perusahaan asing, ICOM. Ya, ICOM, ya betul. Apa di mana, di Indonesia atau di luar negeri? Jadi setelah saya lulus, Pak Sibarani lulus dari mana? Saya lulus ITB. Dari ITB 1, kemudian 97 saya lulus, 98 saya dapat beasiswa ke New South Wales, Australia, belajar urban design. Kemudian 99 saya keluar, masih pada saat Krismon ya Pak ya. 97 Krismon, Asia masih dalam posisi yang sangat sulit. Saya tidak dapat bekerja di Indonesia, saya cuma dapat bekerja di Singapura. Jadi di Singapura saya membantu satu kantor yang kebetulan mengerjakan Putrajaya. Putrajaya adalah ibu kota Malaysia yang sedang direncanakan waktu itu, sedang dirancang juga. Dirancang di Singapura? Di kantor di Singapura bersama dengan kantor Kuala Lumpur. Bersama. Nah, akhirnya saya dapat pengalaman cukup banyak dan saya mulai bekerja di perusahaan firma yang lebih besar di Singapura yang mendesain beberapa area di Singapura dan juga di China. Kebetulan CEO-nya salah satu advisor untuk Government of China. Dari situ saya melihat China benar-benar lagi membuka diri saat itu. Ya, sebelum saya bertanya kepada Pak Sibarani mengapa kok bisa menang di dalam desain itu, saya ingin bertanya, kota-kota di Indonesia dirancang oleh Belanda. Betul. Ya, kita melihat sebetulnya Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Jakarta, Makassar, Ujung Pandang. Betul. Itu semua telah didesain dengan baik. Tapi sekarang menjadi kacau. Ya, betul. Mungkin kenapa Pak Sibarani ketawa? Karena sebetulnya kalau dilihat dari sejarahnya, Belanda itu sudah mempersiapkan sesuatu sebetulnya sebelum kita merdeka. Sudah ada suatu rancangan undang-undang perkotaan waktu itu. Dan rilisnya harusnya sekitar 1945 ke atas gitu ya. Sudah disiapkan draftingnya oleh para engineer dan arsitek. Karena dan dirancang dengan serius. Sudah ada. Bahkan Bandung pun sudah direncana untuk menjadikan ibu kota Batavia, menggeser Batavia ke Bandung ya. Makanya sudah ada gedung sate dan sebagainya. Itu adalah satu rancangan sebetulnya. Hanya, dan sudah yang sebetulnya saya I'm a firm believer bukan merancangnya saja, tetapi infrastruktur institusinya, yaitu undang-undangnya. Undang-undang perkotaan itu sudah disiapkan waktu itu. Hanya kita keburu merdeka gitu ya. Jadi Belanda sudah harus istilahnya angkat kaki dari Indonesia.
Nah di titik itu Sementara perencanaan sudah selesai. sudah hampir, Pelaksanaannya yang belum. perencanaannya si kota-kota masing-masing kan sudah ada ya perencanaannya, tetapi kan undang-undang itu memberikan keterlanjutan ya, keberlanjutannya supaya dia selalu akan dikelola dengan suatu aturan. Nah, kita ada satu gap, satu masa yang kita tuh menerima kota-kota ini tanpa adanya suatu guidebook, what to do with the city gitu. Dan disitulah kita masih baru belajar sebagai bangsa merdeka yang baru muda, kita belum mempunyai banyak ahlinya. Jadi akhirnya ada terjadi suatu masa saya bilang mungkin unregistered period ya, bahwa dia tidak dikelola dengan baik atau tidak dilanjutkan perencanaannya karena mungkin pada saat itu kita masih gagap. Karena pada saat itu mungkin prioritas kita adalah kemerdekaan, ekonomi dan sebagainya. Jadi akhirnya Kebebasan itu membuat orang semena-mena. mungkin ya betul. Demokrasi membuat orang melakukan apa yang dia mau. Betul. Ya. Jadi Itu ya, sebagai satu kiasan aja. ya. Dan memang waktu itu prioritas pemerintahan kita adalah stabilitas politik. Kemudian nggak lama stabilitas ekonomi. Nah, perkotaan itu adalah mungkin dianggap sebagai tertiary needs. Siapa sih yang butuh kota yang terlalu cantik? Yang penting kita bisa usaha, yang penting kita dagang. Yang penting kita bisa usaha. Saya mau menanyakan satu hal. Sebelum kita bertanya lagi kepada kenapa Pak Sibarani, perusahaannya Pak Sibarani, yaitu namanya Urban Plus. Yes. Menang. Ya. Jalan Senopati di Kebayoran. Kenapa? Ya, Pak. Bapak tahu kan Jalan Senopati? Tahu. Itu kan daerah perumahan. Betul. Sekarang telah menjadi satu daerah yang sudah kacau balau. Dan memang diberikan izin oleh para gubernur. Iya. Yang sebetulnya melanggar arsitektur atau perencanaan daripada kota itu. Kemang hal Betul, yang Kemang sama. juga hal yang sama. Ini jadi yang dikemukakan atau yang diutamakan adalah ekonomi, bukan tata kotanya yang benar. Ya, mungkin ada satu periode yang dimana ya saya melihat memang perencanaan kota-kota di Indonesia sekarang itu masih ketinggalan ya. Jadi kita selalu merencana sesuatu padahal fenomenanya sudah mulai bergerak. Contoh misalnya Gubernur kita memang orang politik semua, orang tunjukkan, ditunjuk, Betul. padahal tidak tahu tata kota, Ya. tidak mengerti tata kota. Tapi kan ada orang-orang yang harus mengerti. Betul. Nah, tetapi kan kota itu juga adalah tempat kontestasi ekonomi, politik dan sosial ya. Jadi bukan hanya pure peraturan dan bisa langsung dilaksanakan kalau memang tidak ada, tentunya ada konflik-konflik juga yang lain ya, konflik of interest. Dan sebetulnya kota yang bisa direncanakan dengan baik adalah kota yang bisa mengantisipasi di mana future gold and the future opportunity is gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita jeda. Ya. Pak Sibarani, kenapa bisa menang? Ya, mungkin saya Bagaimana proses sampai bisa menang? Betul. Jadi sebetulnya dimulai dari sayembara, Pak. Jadi sebetulnya PUPR mengundang para arsitek dan arsitek kota sebetulnya karena skalanya besar sekali ya. Jadi tidak sembarangan bisa dihandle dengan skala yang sebesar itu. Biasanya teman-teman arsitektur kan mendesain sesuatu yang skalanya lebih kecil ya. Kebetulan training saya adalah di perkotaan. Dan all my life is designing new cities. Dan pengalaman saya di India, di China, di Vietnam. Di mana? Saya banyak mengerjakan proyek-proyek di luar sebelum saya pulang ke Indonesia. Di India? Ya, India salah satunya, Dubai, China, Vietnam, emerging new urban centers in the world. Itu di kota-kota yang sebetulnya emerging cities ya, bukan di Amerika atau bukan di Eropa, karena kota-kota itu sudah tidak terlalu banyak berkembang. Asia adalah the epicenter of urban laboratory at that time. Dan kebetulan saya sangat beruntung sekali, in my formative years, saya belajar banyak tentang itu dengan skala yang sebesar itu, Pak. Jadi China itu kalau mendesain kota, ya itu segede puluhan ribuan hektar. Dan saya diminta untuk melakukan berbagai jenis perencanaan dan perancangan dalam waktu yang memang singkat. Nah, sayembara. Kota mana aja? Ya, mungkin waktu itu pernah mengerjakan di Chongqing, China ya. Kemudian juga di Hainan Island. Kalau di India saya membantu mengerjakan di Delhi and koridor di luar Delhi gitu ya. Berapa tahun di China? Saya di Hong Kong 1,5 tahun, tetapi pekerjaan di China itu kita kerjakan baik itu di Hong Kong, ada yang di Singapura. Jadi China itu membuka window 10 tahun untuk membuka konsultan-konsultan asing untuk belajar. Mereka belajar dari konsultan-konsultan asing itu, Pak.
Dan disitulah saya melihat bahwa China mempunyai spirit of learning walaupun mereka behind at that time. Anda merupakan bagian daripada mereka yang merancang itu. Jadi kami adalah konsultan American. Perusahaan Anda ya, Icom itu. Icom waktu itu Icom, dan kebetulan di situ juga saya bekerja bersama di kantor bersama dengan Ridwan Kamil. Di situ Ridwan Kamil juga mempunyai training yang sama dengan saya. Di Icom juga. Saya dengan dia di satu perusahaan namanya SOM, Skidmore, Owings and Merrill, yang menjadi arsitek Burj Dubai, bangunan tertinggi di dunia saat ini ya. Nah itu kita ngantor di Hong Kong, mengerjakan proyek-proyek di China, dan di situ kita terekspos of training how to design and shape a cities in China yang dalam hitungan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun jadi. And they have resources, they have strength to do that. Kalau menurut Pak Sibarani, kalau dilihat daripada India, Dubai, China, Singapura, kota mana yang menurut Anda adalah salah satu kota yang menurut hemat Anda adalah yang terbaik? Pribadi, personally, subjektif pun tidak apa. Iya, sebetulnya semua kota-kota yang baru itu mempunyai karakteristik tidak terlalu exciting ya Pak ya, biasanya. Buat saya ya, kalau kota yang, because kota is aging gitu ya, it's like wine. It's better with age. Dan kota-kota seperti China yang baru mungkin tidak secantik kota lamanya seperti Shanghai misalnya ya. Saya sendiri suka kota-kota yang lebih lama. Kota-kota barunya ya mungkin China mempunyai variety yang lebih banyak. Karena mereka mempunyai way more cities than any of other country in the world. Kembali ke pertanyaan saya, bagaimana bisa menang bukan hanya pengalaman aja kan? Apakah ada menang dari segi desain, menang dari segi waktu, menang dari segi harga, menang dari... Jadi sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Urban Plus ini, mendesain itu dengan dibayar untuk mendesain kotanya atau apa? Jadi sayembara terbuka, Pak Peter. Sayembara terbuka untuk seluruh anggota Ikatan Arsitek Indonesia yang mempunyai membership. Dan waktu itu ada sekitar 700 partisipan, jadi sangat terbuka. Dan itu berupa hadiah, prize. Yang pemenang pertama mendapatkan 2 miliar, pemenang kedua mendapatkan 1 miliar kalau nggak salah, terus ketiga, keempat, kelima. Dan kita dikasih waktu sekitar 2,5 bulan untuk merancang kota sebesar 250.000 hektar tersebut. Dan yang ternyata lama? Sekitar 2 bulan, 2,5 bulan. Dan kita diminta untuk datang ke lokasi, melihat areanya, memilih area yang perlu mau dibangun sebagai pusat ibu kotanya, kemudian ditampilkan dalam panel perancangan gitu ya. Kalau saya bisa mengambil satu konklusi daripada bagian pertama pembicaraan kita, jadi pada waktu perencanaan itu ada tempat untuk pemerintahan, ada tempat untuk yudikatif, untuk sekolah, dan eksekutif. Ya. Jadi itu pertama yang direncanakan kalau tidak salah. Ya, itu adalah itu core. Pertama yang Anda laksanakan dan perencanaannya. Ya, itu bagian yang paling penting mungkin sebetulnya dari seluruh kota ini. Baik, kita jeda sebentar, Pak Sibarani. Baik. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Sibarani, yaitu adalah yang memenangkan dari Urban Plus dan yang memenangkan sayembara desain ibu kota baru. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar dunia ekonomi dan bisnis dalam dan luar negeri. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Kami hadirkan data paling akurat serta narasumber yang kompeten. Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Saksikan Breaking News live di CNBC Indonesia. Beyond Business. Welcome to Spockbox. Simak rekomendasi menu saham langsung dari para ahli. Kalau kita lihat sekarang ini, nampaknya momentumnya tergeser. Di pagi hari, kami hadirkan secara eksklusif referensi dan strategi, serta dialog eksklusif bersama pelaku pasar. Kita harus melihat bagian-bagian mana yang rentan dan tidak. Saksikan Spockbox, Senin sampai Jumat jam 8 pagi, live di CNBC Indonesia. Selamat datang
di program Profit CNBC Indonesia. Bagaimana kabar seputar pergerakan dunia bisnis hari ini? Asa pemulihan ekonomi Amerika Serikat diyakini masih akan terjal. Berbagai peristiwa yang mempengaruhi dunia bisnis kami ulas secara lengkap dan mendalam. Uni Emirat Arab bakal mengucurkan investasi 10 miliar dolar Amerika atau setara dengan 144 triliun rupiah. Saksikan Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNBC Indonesia. Desain Istana Negara yang terbaru menjadi polemik di masyarakat. Desain tersebut dikritik oleh sejumlah kelompok masyarakat, khususnya Asosiasi Profesional Arsitektur karena dianggap mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Desain itu juga dinilai berseberangan dengan rencana pemerintah yang ingin mewujudkan konsep Forest City atau kota yang berwawasan lingkungan. Desain tersebut tidak memberikan contoh sebagai gedung yang mencirikan pembangunan rendah karbon. Terkait hal ini, pemerintah pun menyebut bahwa desain tersebut belum final dan pemerintah terbuka atas segala masukan terkait desain ibu kota negara. Kepala Bappenas Suharso Manoarfa menyatakan bahwa pemerintah siap menampung segala masukan dari berbagai kelompok masyarakat terkait perencanaan ibu kota negara tersebut. Pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, semua usulan yang disampaikan secara baik, konstruktif untuk membangun ibu kota negara kita yang akan datang. Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua. Maka adalah wajar kalau semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, sekecil apapun termasuk gagasan-gagasannya. Jadi tadi Bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan itu untuk dijadikan pertimbangan. Terlepas dari berbagai pro dan kontra tentang desain Istana Negara, Presiden Joko Widodo memiliki visi besar bahwa perencanaan pembangunan ibu kota negara baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur dapat menerapkan konsep Smart City. Jokowi bahkan berambisi desain Smart City ibu kota negara baru Indonesia dapat menjadi pionir serta rujukan bagi negara-negara di dunia. Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir kota yang menjadi rujukan dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan pembangunan ibu kota baru tidak hanya harus jalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga diikuti dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya agar bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Masih bersama dengan Bapak Sibarani Sofyan, yaitu seorang yang ikut serta di dalam sayembara yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara yang baru, sebuah kelompok dari sebuah perusahaan yang sekarang dinamakan oleh beliau sebagai Urban Plus, yang menjadi satu kelompok daripada arsitek yang terdiri dari 10 arsitek untuk memberikan rancangan atau di dalam sayembara itu mengenai ibu kota negara. Pak Sibarani Sofyan, tadi kita lihat banyak arsitek yang atau orang yang mengatakan bahwa ini tidak benar, mengkritik dan sebagainya. Alangkah luar biasanya sebuah negara kalau 100 orang setuju, 100%, nggak mungkin kan? Jadi dan kita di sini mengatakan ada yang tidak setuju, tapi kebanyakan kan yang tidak setuju itu mungkin ada dua hal. Memang secara subjek atau objektif mengatakan tidak setuju, ada juga yang subjektif. Mungkin yang tidak menang, yang katakan tidak benar. Tapi ya itulah, manusia itulah kehidupan bermasyarakat, selalu kita akan mendapatkan masukan-masukan yang negatif dan tentunya pemberitaan selalu mengangkat yang negatif, yang positif jarang diangkat. Itu adalah sifat daripada pemberitaan. Tapi kita akan berbicara mengenai hal yang positif. Baik. Pak Sibarani, berapa lama Pak Sibarani membicarakan hal mengenai perencanaan daripada ibu kota negara?
Sejak sayembara kami menangkan tahun lalu, sebetulnya sampai hari ini kita adalah bagian dari tim kolaborasi di bawah PUPR dan sudah merencanakan lebih detail sampai 1 tahun ya, selama setahun ini. Kita sudah terus terdiri bekerja. dari 10 orang, siapa saja? Nah, waktu dari itu mana saja? sayembaranya, karena itu sayembara maksimal 10 orang, Pak Peter. Jadi boleh melibatkan banyak orang dan nggak semua arsitek. Kami sengaja karena saya tahu persis membuat kota itu harus campuran berbagai multidisipliner. Saya arsitek harus ada plannersnya dan kebetulan kita punya planners dari ex-ICOM. Saya kebetulan dari teman-teman lama saya lah. Kemudian ada landscape designer, ada transport engineers, ada infrastructure planners, ada juga infrastructure planner, air, gas, listrik. Yes, ya karena itulah kota ini bukan saja dirancang secara arsitektural, tetapi kita harus memikirkan sistem di bawahnya. Jadi dia ini walaupun kelihatannya hanya yang di luar terlihat seperti underground, juga water and electricity, etc. itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kota. Dan kami memilih multidisipliner tim, sebagian ada dari Singapura, sebagian ada dari Jakarta, ada juga teman-teman dari Ada orang asing juga dong harusnya ada, ya? Sebetulnya ada. Ya. Saya waktu itu meminta ada 4 orang. Ada transport engineer dari Hong Kong, ada smart city specialist dari Singapura, ya, dan mereka 4 orang istilahnya asing gitu. Yang saya pikir mengapa tidak? Why not? Saya pikir memang mempunyai seperti Bapak juga merancang waktu di China, di India, di Dubai dan sebagainya. Betul. Ya? Saya pikir the best people forward is the solution ya. Tetapi setelah itu kami diangkat untuk menjadi tim kolaborasi dan kami membawa lebih banyak lagi teman-teman. Jadi sekarang kita adalah kolaborasi beberapa orang, totalnya sekitar 30 sampai 40 orangan yang bekerja selama setahun terakhir ini bersama tim satuan tugas PUPR. Ya. Mas Ibarani, kalau saya lihat tadi gambar 3D videonya itu luar biasa. Mau jadi kayak begitu? Itu kebetulan collage ya, Pak Peter. Jadi campuran dari berbagai sumber. Sebagian adalah dari produk yang pernah kami sayembarakan dan memang akan bisa seperti itu. Kita mau merancang sesuatu kota masa depan, tetapi yang ramah lingkungan dan juga smart ya. Jadi Pak Jokowi ini mempunyai 3 visi besar untuk ibu kota. 1, ibu kota yang menjadi simbol kemajuan bangsa atau nasionalisme bangsa. Jadi harus berkarakter Indonesia, harus berakar dari Indonesia. Yang Apa kedua, karakter Indonesia? Nah, itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan banyak orang, Pak Peter. Jadi sebetulnya arsitektur Indonesia itu sangat beragam karena kita mempunyai 17.000 orang. Indonesia? Kalau setiap orang pasti mempunyai pendapatnya masing-masing. Kalau dari kami, salah satu karakter Indonesia itu adalah dia mempunyai ruang sosial yang kuat ya, ruang sosial yang menjadi gel of the society, seperti adanya alun-alun, seperti adanya tempat-tempat untuk pasar atau tempat untuk tempat berkumpul ya. Bentar. Karakter orang Singapura seperti apa? Laborers. Kota Singapura itu karakter Singapura? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Singapura menurut saya berada dalam titik yang sangat, mereka tahu mereka terhimpit berbagai negara besar di dunia, mereka mempunyai area yang sangat kecil, mereka mempunyai suatu eagerness untuk menjaga keamanan mereka dan juga thrive gitu ya, dengan adanya keterbatasan itu. Kota Shanghai adalah itu menunjukkan karakter orang Tionghoa? Shanghai? Shanghai sebetulnya setengahnya ikut dipengaruhi oleh asing ya, karena Shanghai itu adalah concession French, British, and beberapa negara lain. Jadi Shanghai old cities are colonial. Jadi tidak ada karakter orang Tionghoa? The old town no, in my opinion ya. Tetapi setelah keluar dari kota lamanya dan nyebrang ke kota yang Chinese gitu ya, disitulah kelihatan ada karakter kota. Pertanyaan saya menjadi karakter orang Indonesia jadi kayak apa? Menurut saya harus kita harus bisa mengembangkan daerah yang dimana zonanya society itu berada di dalam suatu daerah yang ada core ya. Kita selalu mempunyai ruang tengah, ruang seperti plaza, seperti masjid. New York juga punya Central Park. Nah, ya. Karakter orang Indonesia atau karakter manusia? Kenapa saya bertanya ini? Saya ingin tahu karakter orang Indonesia untuk diimplementasikan di dalam sebuah kota apa? Yang merupakan karakter Indonesia. Kenapa? Central Park itu karakter orang Amerika. Orang Amerika, ya. Apakah kita bikin alun-alun nanti jadi
Karakter orang Amerika atau Indonesia? Atau sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat? Saya pikir Indonesia, jenis orang Indonesia pun banyak ya Pak ya. Jadi ada orang perkotaan, ada orang yang mungkin di perkotaan atau dibilangnya peri-urban gitu ya. Kalau yang semakin besar seperti Jakarta, saya melihat kotanya, karakter manusianya sudah sangat beragam dan akhirnya menjadi metropolitan. Karakternya sangat berbeda dengan manusia-manusia yang ada di kota-kota lain di Indonesia. Nah, kota-kota lain di Indonesia mempunyai seperti? Ya, misalnya Surabaya saya rasa berbeda dengan Jakarta. Medan. Bedanya? Kepadatannya, campuran mix of orangnya, bahasanya. Saya berbicara karakter ini, ya. Bukan kepadatan. Ya, berarti manusia-manusianya, mix of people di Jakarta menurut saya sangat kosmopolitan. Sebetulnya maksud saya Pak bertanya, apakah itu nanti ada Candi Borobudur, atau itu nanti ada Candi Mendut, atau karakter orang Indonesia ada, saya nggak tahu karakter orang Indonesia untuk perkotaan apa yang akan dibuat. Saya sendiri cukup sulit untuk dirumuskan ya Pak ya. Kalau saya melihatnya mungkin bukan karakter orangnya yang merepresentasi kotanya. Menurut saya kebutuhan kotanya buat kita yang kebutuhan untuk kota internasional metropolitan juga pada akhirnya yang harus dirumuskan. Menurut saya kita adalah negara tropis ya, negara tropis berbeda dengan karakter kota-kota seperti di China atau di New York gitu ya. Artinya ekspresi bangunan, ekspresi ruang kita sangat berbeda harusnya dengan klimatik. Itu salah satu faktor yang menurut saya penting. Contoh, kita bukan orang yang suka nongkrong berjemur matahari. Itu karakter Asian in general gitu. Dan kita lebih suka mungkin ruangan ber-AC gitu ya. Kalau kita memang mau mengendorse suatu karakteristik kota yang di outdoor, di luar, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kita harus menciptakan kondisi yang kondusif membuat orang mau berada di luar. Contohnya Singapura memberikan coverage yang namanya shading ya. Shading di mana setiap kita jalan, mereka selalu memikirkan either itu man-made shading atau natural shading. Mereka upayakan sekali untuk bisa melakukan itu. Segitunya pun orang Singapura nggak terlalu suka juga nongkrong di luar, menurut saya. Jadi saya mungkin tidak mau bicara banyak-banyak lagi mengenai karakter. Mungkin kita akan berbicara mengenai sebuah kota pada abad ke-21. Betul. Harusnya jadi seperti apa? Ya. Harusnya seperti apa ya? Kota ini akan. Kalau dalam pandangan saya in a nutshell Pak, kita harus kota yang berkinerja tinggi. Sudah tidak lagi zamannya kita itu membuang-buang ruang kota ya. Jakarta kita lihat banyak sekali ruang yang sebetulnya tidak sia-sia ya. Oh ya? Ya, bukannya semua ruang sudah diambil oleh para konglomerat untuk dibuatkan menjadi hotel, bangunan maupun mall. Ya. Nggak ada yang tersisa kalau saya bilang. Ya, betul. Tetapi menurut saya sebetulnya kalau diperhatikan banyak orang bilang, oh Jakarta itu belum cukup padat loh. New York lebih padat. Tetapi dia efisien Pak. Itu perbedaan. New York is a more efficient city than Indonesia. Karena kita mengumpulkan orang di dalam satu tempat dan menggunakan public transport yang efisien. Yang di bawah. Underground. Ya. Dan kita layering the city into different uses and purpose. Ya. Semua daerah hijaunya memang dikumpulkan di Central Park. Tetapi total area Central Park-nya luar biasa besar. Jadi sebetulnya balancing jadi kadang-kadang kita melihat, oh kota New York itu padat. Nggak juga kalau kita campurkan ke Central Park-nya jadi satu dan kita bagi rata, sebetulnya kota itu tetap hijau. Hanya New York memilih untuk menjadi lebih padat di satu tempat dan tidak sama sekali padat di satu tempat yang lain. Di Indonesia kita cenderung tidak mempunyai pola transportasi yang massal ya dari awal di Jakarta. Sehingga kita menyia-nyiakan daerah kita untuk mobil. Untuk jalan, mobil, dan juga sekarang sih sudah baik ya, banyak ada pedestrian, sudah mulai ada gerakan sepeda. Tetapi alangkah baiknya kalau itu semua terjadi mungkin 20 tahun yang lalu. Tamrin, misalnya metro itu datang. Imam Bonjol, Tuku Umar, betul. Betul. Ya, tapi di daerah yang lain pedestriannya belum Pak, betul. Kalau kita itu ke PR-nya Tebet masih nggak ada banyak. juga, di Tebet aja belum ada. Iya, makin habis. Ya, nggak apa-apa. Ini juga tentunya menjadi pelajaran buat kita ya. Agar supaya menjadikan ibu kota menjadi sesuatu yang pembelajaran. Jangan sampai dari kita mengulang kesalahan kita. Jadi public transport harus di depan. Kita harus memulai dan harus dibicarakan pembiayaan dan pengadaannya. Public transport, kemudian listrik, infrastruktur telepon, yang maju, riolering-nya, betul, semuanya, dan di lokasi yang terintegrasi Pak. Karena kita ibu kota ini kita punya peluang menjadi kota yang baru, brand new. Kita tidak punya warisan dosa-dosa kota yang lama gitu. Oh, setiap kali ada
istilahnya pemimpinan kota yang baru kan, oh, ini kan bukan salah saya, ini salah pemimpin sebelumnya gitu kan. Dan memang itu kesalahan dari dan itu salah yang terus berlapis-lapis ya. Nah, karena undang-undangnya tidak tepat. Karena kita selalu kedodoran, perencanaan kita selalu kedodoran dengan apa yang terjadi di depan. Fenomena yang misalnya Gojek itu nggak pernah diprediksi kan, tiba-tiba angkot kita berubah menjadi Gojek dan kotanya tidak siap, perencanaannya belum ada, dan akhirnya kita gagap dalam menangani. Akhirnya banyak yang bilang, oh Gojek ini adalah penyakit pada masyarakat misalnya, ini membuat macet di mana-mana. Lah, padahal teknologi yang merubah itu, dan kita gagap dalam menghadapi itu. Perencanaan kita ya tidak mendeteksi itu. Menurut saya perencanaan itu harus. Tapi memang Gojek mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar terhadap Jakarta. Betul. Dan itu satu dampak positif terhadap masyarakat. Dan harus diantisipasi gitu ya. Dan mungkin kalau memang harus diberikan ruang, ya harus diberikan ruang. Misalnya tempat nongkrongnya mereka itu harusnya ada di Jakarta itu. Satu pertanyaan Pak Sibarani. Ya. Seberapa luas Jakarta? Luas Jakarta mendekati 60.000. 60.000 hektar. Ibu kota baru? Nah, ibu kota baru ini mempunyai kawasan perencanaan sebesar 250.000 hektar. 4 kali lebih besar dari Jakarta? Hampir, ya 6 kali ya. 4 kali, betul. 4 kali lebih luas dari Jakarta? Betul. Tetapi, kebanyakan daerah ini 70%. Kalau Bapak mengatakan 60.000 hektar, di mana aja tuh? Jakarta Pusat? Kalau 60.000 hektar itu wilayah administratif Jakarta ya Pak ya. Jadi kalau Jakarta Barat itu di daerah dekat perbatasan dengan Tangerang, kemudian selatan itu Jakarta Selatan berbatasan dengan Depok gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah Bekasi sampai ke daerah Pulau Gadung situ ya mungkin ya. Nah, jadi tidak Jabotabek ya, hanya Jakarta Barat, Selatan, Utara, Selatan dan Timur. Dengan perbatasan itu tidak Jabotabek. Bukan. Dan ini menjadi 4 kali lebih besar dari itu. Betul. Dan itu yang dianggap sebagai metropolitan. Jadi sistem kota-kota. Totalnya ada sekitar 6 kota yang akan ada dibangun di 250.000 hektar itu. 6 kota? 6, kita bilangnya kota lah ya. Sebetulnya di masing-masing kota itu tersebut masing-masing ada yang 10.000 hektar, ada yang 5.000 hektar, 6.000 hektar, dengan tema-temanya masing-masing. Ada kota core pemerintahan yang sedang kami kerjakan di PUPR, ada kota bisnis. Core pemerintahan itu yudikatif, eksekutif, dan legislatif, dan juga kantor kementerian. Kemudian itu ASN. Eksekutif ya? Ya, eksekutif, ya. ASN, dan kemudian juga perumahan ASN. Mayoritas memang ada di sekitar core pemerintahan, tetapi ada juga yang harus disebar di sekitar kota-kota yang lain. Berapa besar itu yudikatif, eksekutif, legislatif, termasuk perumahannya? Berapa hektar dari total itu 240 hektar? Ada wilayah perencanaan sebesar 6.000 hektar. Hanya 6.000 hektar? Dan ya tidak banyak ya Pak ya? Tapi 6.000 hektar Pak, itu sebesar BSD hari ini Pak. Hari ini, BSD itu rencananya 6.000 hektar. Yang baru kita lihat, itu baru setengahnya. Jadi apa yang kita lihat itu, yang kita akan punya di ibu kota ini sebetulnya besar. Sebetulnya core area pemerintahannya cukup besar. Dan kalau dibandingkan dengan Pluit 2? Oh, PIK 2 gitu ya. PIK 2? PIK 2 itu 2.000 hektar Pak. 2.000 hektar. Jadi 3 kali lebih besar daripada PIK 2. Cukup besar. PIK 2 sudah besar ya. Sudah. Perencanaan PIK 2 itu cukup baik. Sudah diantisipasi dengan perencanaan dulu ya. Yang tepat. Perencanaan dulu, walaupun ya tentunya baik atau tidak relatif ya Pak ya. Tapi secara bisnis, the sales is very good untuk PIK 2 karena mereka mempunyai mempunyai presiden PIK 1 yang sudah jadi, orang lihat, kemudian yang ini direncanakan dari nol, mungkin dianggap suatu yang sukses. Kembali ke IKN. Jadi sekitar 6.000 hektar yang akan dijadikan untuk yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Diplomatik area, diplomasi dan perencanaan perumahan daripada ASN. Ya, sebagian besar ASN, sebagian ASN, sebagian adalah wilayah untuk bisnis juga ya Pak ya. Jadi kita siapkan juga untuk misalnya daerah untuk BUMN, kantor-kantor BUMN kan sebetulnya setengahnya. Termasuk 6.000 hektar itu. Termasuk dalam 6.000 itu. Kemudian ada taman. Perlu BUMN itu pindah ke sana? Ya, saya rasa salah satu yang akan membuka kantor-kantor pertama selain kementerian adalah kantor BUMN juga di sana. Seperti PLN. Pindah? Ya, PLN. Perlu pindah? Jadi kita memindahkan segala sesuatu yang bikin ribet itu begitu? Jadi ada fungsi pemerintahan yang akan pindah,
terutama kementerian itu adalah the big bulk of it. Dan Jakarta akan mempunyai ruang gerak tentunya ya, ruang bernafas juga karena sebagian dari kegiatan ini yang BUMN termasuk di dalam perencanaan ini. Mereka akan membuka beberapa cabang, Pak. Jadi Jakarta tetap secara bisnis Jakarta is still a financial city, but they will have another mungkin ada cabang di situ. Tapi ibu kota, tapi kantor utamanya bisa di sini kan? Bisa kita di sini. Melihat Pak, Pak, mungkin kesalahan ini yang mungkin kalau menurut hemat saya, yang saya lihat di luar negeri, kalau kita lihat di Texas, itu seluruh usaha perminyakan Pertamina-nya ada di situ. Ya, kalau kita lihat Chicago, seluruh yang ada urusannya dengan komoditas ada di Chicago. Finansial seluruh adanya di New York. Kemudian kalau perfilman dan hiburan semua adanya di Los Angeles. Kemudian kalau pariwisata semua adanya di Miami daerah. Jadi itu tidak perlu semuanya dipindah ke situ dan kebetulan di Amerika tidak ada BUMN. Iya betul. Jadi apakah itu tidak merupakan, apakah perlu perbankan umpamanya? Apakah tidak perlu juga kita mengembangkan daerah-daerah lain? Mungkin kantor pusat Mandiri bisa dipindah ke Papua gitu. Ide yang baik juga tuh Pak. Saya rasa ya BUMN tentunya akan mempunyai interest ya, karena terutama BUMN yang sifatnya konstruksi related, Wika, Harta Makar dan sebagainya, mereka akan menjadi salah satu pemain Kenapa besar. Mereka mesti di situ? Karena mereka akan mempunyai bisnis yang besar di dalam ibu kota ini. Oh, pada waktu pembangunannya. Jadi, tapi kantor pusat kan bisa tetap di Jakarta. Oh iya, kantor pusat tetap di Jakarta. Tapi saya rasa di sana mereka bisa membuka cabang karena ibu kota ini akan dibangun 5, 10, 15, 20 tahun, Pak. Pertanyaan Pak berjalan Sibarani, terus. kapan mulai pemancangan tiang pertama ibu kota baru? Rencananya dalam waktu dekat, saya dengar-dengar sebelum 17 Agustus tahun ini. 4 bulan lagi. Ya, tetapi persyaratnya adalah harus ada undang-undang ibu kota yang sudah diterima ya oleh DPR. Ya, jadi agar supaya kalau pemerintahan yang ini sudah tiada akan diteruskan melalui undang-undang itu. Betul. Tapi undang-undang itu pun bisa dirubah kan sama manusia? Ya, masih mungkin. Walaupun itu adalah yang paling tinggi ya. Jadi seharusnya yang kalau dari degree of difficulty-nya undang-undang ini harusnya yang paling susah dirubah, walaupun tetap bisa dirubah. Betul. Dan menurut Pak Sibarani, pemulaian daripada pemancangan tiang pertama yang dilakukan sebelum 17 Agustus atau pada 17 Agustus atau pada bulan Agustus, selesainya kapan? Pembangunannya ya Pak ya? Pembangunan ini klaster pertama ini yang 6.000 hektar ini. Oh jadi kalau 6.000 hektar itu masih akan lama Pak. Jadi yang akan dibangun jelas yang sekarang sudah terlihat sebagai program yang kelihatan di permukaan kita adalah istana. Jadi yang tadi ada digambar di program itu salah satunya istana. Infrastruktur yang mendukung istana seperti jalan, air, dan juga listrik dan sumber-sumber infrastruktur lainnya. Itu adalah yang baru saya dengar Bappenas sudah menyampaikan itu juga, PUPR juga sepertinya sudah bergerak ke sana. Nah, dan itu seharusnya, ya normalnya sih seharusnya minimal 4-5 tahun ya. Betul. Ya, tapi memang ada target sepertinya 2024 harus sudah jadi. Sebelum pemerintahan yang baru, itu sudah menjadi ibu kota, sudah selesai. Sudah ada infrastrukturnya dulu. Ya, minimal infrastruktur. Istana dan infrastrukturnya, tetapi memang ada aspirasi untuk beberapa hal yang lain pun untuk masuk. DPR, MPR, MA, kementerian, sekitar 9 kementerian mungkin akan sudah dicanangkan di sana, dan perumahan untuk ASN yang mendukung kementerian tersebut. Tetapi kembali lagi, itu sangat tergantung kepada kapan RUU-nya bisa diputuskan. Kemudian juga harus memikirkan pembiayaan, kita harus memikirkan juga runutan izin ya, karena harus ada legal base berupa rencana tata ruang. Dan itu yang membutuhkan waktu juga. Jadi ya kadang-kadang kita masih harus berhitung ya. Kita jeda sebentar, Pak Sibarani. Menurut hemat saya ini satu pembicaraan yang sangat menarik buat kita agar supaya kita ada lebih terang lah. Karena terlalu banyak isu yang dibikin, isu yang negatif, yang sebetulnya menurut saya sih kesalahan pemerintah sendiri. Karena tidak menyampaikan ini secara terbuka, transparan, dan secara detail. Sehingga persepsi orang seringkali itu melihatnya dengan negatif. Dan prosesnya mungkin terkadang jadi
terlalu ada yang terlompat gitu ya mungkin ya, atau ada yang terlewat sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas. Ya, bukan tidak jelas, tidak komplit. Tidak komplit, betul. Kita jelasin satu. Pemirsa, kita masih bersama dengan Sibarani Sofyan, founder daripada Urban Plus, pemenang daripada sayembara pembangunan ibu kota negara yang baru. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda menyaksikan Evening Up. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Bursa saham di kawasan Asia mayoritas berada di zona hijau. Jerome Powell akan menahan suku bunga mendekati 0%. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Indonesia memiliki sumber daya batubara terbesar ke-6 di dunia. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Selamat siang, selamat datang di Power Lunch. Dapatkan informasi pergerakan pasar keuangan hingga dunia bisnis dari dalam dan luar negeri. Harga emas terus melaju berkat ditekennya stimulus jumbo Amerika Serikat. Serta perbincangan bersama narasumber pilihan dari regulator hingga pelaku industri. Diam di tempat saja, premi sudah datang. Saksikan Power Lunch Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit live di CNBC Indonesia. Mengulas seputar isu terkini industri pertambangan dan mineral domestik. Dengan harga nikel yang sudah 17.000, tentu saja nikel ore-nya meningkat. Menghadirkan para CEO korporasi papan atas untuk berdiskusi dengan pemangku kebijakan sektor tambang dan mineral di Indonesia. Dalam segmen Mining Zone. Saksikan segmen khusus Mining Zone dalam program Closing Bell. Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 55 menit. Live di CNBC Indonesia. Pemirsa, masih bersama dengan Pak Sibarani Sofyan, founder dari Urban Plus. Pak Sibarani, jenjang waktu, jadi ingin diselesaikan dalam waktu 3 tahun, ya? 21, 22, 23, 24, dalam waktu 3 tahun. Bisa? Tidak bisa? Kalau bisa, mengapa bisa? Kalau tidak bisa, apa yang perlu diperbaiki? Betul. Nah, melihat kepada berbagai pembangunan ibu kota di luar ya Pak ya, dan memang kondisi lokasi kita yang memang juga menantang ya, karena lokasi di Kalimantan ini lokasi yang baru dan baru terbuka dan bergelombang, tentunya akan ada aspek teknis yang harus dipikirkan dan juga prosedural yang harus dilewati. Sangat tipis waktunya menurut saya windownya, kalau in my professional point of view, tetapi it's not impossible to do for certain parts. Nah, tetapi harapan atau pandangan bahwa ibu kotanya ribuan hektar ini akan terbangun dalam waktu 5 tahun, itu saya rasa sangat sulit. Begini, saya ada berbicara dengan seorang duta besar yang juga melihat rencana itu. Apa yang dia bilang sama kita, sama saya? Orang Indonesia itu tukang sulap. Hal yang tidak bisa terjadi di Indonesia bisa terjadi. Pembangunan yang tidak bisa terjadi tiba-tiba terjadi. Melihat apa yang terjadi umpama di PIK. Dia pergi ke PIK, kita naik sepeda dengan seorang duta besar. Dia mengatakan, ini sesuatu yang, you guys are amazing. Ini lebih besar dari, lebih besar daripada daerah di Singapura yang baru. Marina Bay. Dengan Marina Bay, lebih besar dari Marina Bay, katanya. Dan heran dia melihatnya. Kemudian dia mengatakan MRT yang dibangun, yang keputusannya dibuat hanya dalam waktu setahun oleh Gubernur Jokowi waktu itu. Dan karena pushnya Pak Jokowi itu, akhirnya jadi. Apakah Pak Jokowi nggak sekarang jadi terlalu percaya diri? Ya, saya rasa dengan track record pemerintahan Jokowi yang sangat bagus secara infrastruktur, bagus Pak. Dia membangun negeri kita dengan berbagai program-program. Memang. Tapi Jakarta Surabaya sekarang 7 jam. Betul. Tol-tolnya sudah terbuka. Nah, tetapi yang kita hadapi ini adalah animal yang agak berbeda. Kota itu adalah interrelated of many elements ya, dan bukan hanya elemen fisik Pak. Jadi kalau kita membangun infrastruktur jalan, saya tidak ragu bahwa kita mampu. Dan saya yakin Kementerian PUPR adalah
spearheading on that direction. Waduk, membuat jembatan, membuat jalan tol atau bahkan. Memang heran kita juga melihatnya. Saya bukan apa-apa. Kalau kita secara objektif, kita melihatnya memang pemerintah ini atau orang Indonesia ini memang agak seperti David Copperfield juga sedikit. Betul. Dan memang kinerjanya luar biasa ya dalam dua periode terakhir, dalam periode Pak Jokowi ini. Nah, tetapi kota ini saya bayangkan itu bukan seperti membangun jalan ditambah bangunan ditambah taman ditambah sumber air listrik jadi kotanya. It takes time for the city to mature. It's almost like kita tuh punya membangun anak dari kecil, Pak. Singapura mulai tahun 65. Tahun 2015 belum selesai juga. Dan dia terus jalan terus. Perencanaan dan pembangunan dia lakukan simultan. Dan jadi kalau orang mengatakan sekarang Pak Sofyan, Pak Sibarani, orang mengatakan sekarang sedang COVID. Ekonomi kita lagi turun. Betul. Sebetulnya kebutuhan akan dana ini bertahap ya? Ya, tidak sekaligus kan? Tidak bisa, ya. Jadi, ini akan perlahan-lahan. Kalau menurut, dan tentunya arsitek juga dan pembangunan juga mempunyai anggaran-anggaran tertentu. Kalau kita bisa lihat 3 tahun ke depan, berapa total anggaran untuk 3 tahun ke depan? Saya tidak punya angka detailnya, Pak. Tetapi waktu pertama kali dicanangkan oleh untuk Bappenas. Ini ya, yudikatif, eksekutif, legislatif, dan perumahan PLN, dan beberapa kementerian. Belum ada angka figur yang tepat, maksudnya yang akurat ya. Tetapi budget total kan kemarin itu 670 triliun, Pak. Nah, setelah dilakukan budget total pembangunan ibu kota, tapi versi pemerintah ya, dan pemerintah itu hanya akan mendanai sekitar 10-20% dari total budget seluruh kotanya. Sisanya adalah investor dan juga masukan dari swasta dan juga mungkin PPP begitu ya. Kalau gitu hanya sekitar 120 triliun. Oh enggak, 600 itu adalah total. 20% dari total. Oh, jadi kalau gitu 5 kali jadi 3.000 triliun. Adalah totalnya. Dan total seluruh kota yang besarnya besar ya Pak ya, 60.000 hektar loh itu. Jadi memang kebutuhannya sangat besar. Nah, tapi core-nya uang pemerintah ini akan lebih banyak di-spend di core government center ya, karena itu adalah government function, di mana dana itu diarahkan ke sana. Dan ini tentunya bertahap selama 3 tahun. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga bahkan sampai 2024. Mungkin, Pak. Saya rasa akan lebih. Perencanaan kami sampai 2045 sebetulnya, sampai akhirnya ya. Dan kita mungkin investment pertamanya akan di-spend sebagian di depan, tetapi di belakang itu dia akan harus mencari sumber-sumber yang sifatnya recurring gitu ya, untuk bisa membangun kotanya. Karena menurut saya kota itu kan tidak bisa semuanya hanya dibuat secara infrastruktur dan dibangun dan selesai. Kita harus memulai memutar roda ekonominya, dan roda ekonominya itu yang akan membantu pembangunan kota tahap berikutnya. Lapangan terbang? Lapangan terbang saya dengar sudah ada sebetulnya di Balikpapan, tetapi mungkin akan ada kebutuhan lapangan terbang VIP ya untuk dignitaries, untuk tamu-tamu yang spesial ya. Sudah ada rencana tetapi belum diputuskan. Tadi Pak Sibarani pada waktu kita jedah mengatakan ibu kota Malaysia sepi. Betul. Nah, betul. Dan Canberra pun sempat sampai hari ini pun sebetulnya dianggap lebih sepi dibanding Sydney atau Melbourne. Nah, itulah sebetulnya salah satu karakteristik kota baru yang dipindahkan dari suatu urban center yang besar dan di tengah-tengah, in the middle of almost nowhere misalnya ya. Canberra itu adanya setengah jalan Sydney menuju Melbourne. Putrajaya juga sebetulnya di daerah yang sangat sepi antara bandara dengan Kuala Lumpur. Kedutaan sekarang adanya di mana? Kedutaan di Canberra ya, semua di Canberra, semua pindah. Dan it takes 50 years for Canberra to be as it is today gitu ya. Jadi it takes time dan kita harus sabar untuk tidak melihat ada yang terlalu instan di sana. Boleh saya mengatakan bahwa sebetulnya perencanaan yang dilaksanakan pada hari ini harus dilihat dengan kacamata yang jauh melihat ke depan. Betul. Dengan sebuah teropong. Jadi kalau tidak dimulai sesuatu tidak pernah akan terjadi. Betul. Apakah Pak Jokowi sebetulnya juga ingin meletakkan legasinya beliau sebagai seorang yang mulai merencanakan kota baru? Betul. Saya pikir dari sekian banyak narasi ibu kota ini kan dari zaman berbagai presiden sebelumnya pun sudah ada. Tetapi Pak Jokowi adalah yang benar-benar serius dan akhirnya mengambil milestones ini. Dan saya yakin beliau mau keputusan. Dia memberikan keputusan politik untuk berisiko.
tentu saya rasa tidak ada keputusan yang tidak ada resiko ya. Tetapi saya rasa it is the right decision to do, given bahwa Indonesia ini begitu timpangnya ya, di mana ekonomi kita sebagian besar hanya berputar di Jawa, pulau-pulau lain tidak mendapatkan itu. Apakah ibu kota ini akan menjadi solusi satu-satunya? Saya rasa tidak. Tetapi ini merubah geopolitik kita. Dan saya pikir inilah memang harus dilakukan, pemerataan kepada daerah itu harus bisa terjadi. Hanya itu membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan bertahap, yang nggak berarti besok kita akan pindah dan semuanya akan pindah ke sana. Atau semua fungsi yang ada di Jakarta yang ini kita pindah ke sana. Enggak juga. Pasti akan ada proses. Dan saya mau bertanya satu hal kepada Pak Sibarani. Dan ini berandai aja. Seumpamanya seorang Sibarani Sofyan menjadi gubernur DKI, seumpamanya. Apa? Ini bukan lelucon. Ini betul pertanyaan saya mengenai perencanaan kota. Kalau kita lihat sekarang kabel-kabel internet itu, kalau kita lihat sudah amburadul lah seluruh Jakarta. Sebagai seorang, apabila menduduki sebagai seorang gubernur di sebuah ibu kota seperti Jakarta, membangun ibu kota yang baru mungkin lebih mudah. Betul. Daripada memperbaiki kota yang sudah ada. Apa yang akan Anda lakukan untuk sebuah ibu kota seperti Jakarta? Jadi menurut saya masih bisa nggak? Ada harapan, masih ada harapan, terutama kalau saya melihatnya kota itu yang kita hadapi hari ini itu seperti benang kusut ya Pak ya, benang kusut. Dan sometimes we have to make the sacrifice. Kita harus gunting dulu salah satu. Ya kita misalnya dengan adanya kita memilih antara kendaraan pribadi dengan kendaraan public transport. Either way, not everybody will be happy. Kalau kita bilang public transport harus diutamakan, berarti harus kita stop supply mobil-mobil murah ke Jakarta. Registration dibuat lebih susah, pajaknya ditinggikan, tetapi banyak orang yang akan berteriak. Mobil yang tua harus dihilangkan. Mobil yang tua harus dihilangkan. Seperti di Singapura. Betul, betul. Dan saya pikir kota Jakarta itu seharusnya mempunyai sesuatu, seperti kalau kita datang. Kendaraan aja? Yang lain-lain? Ya mungkin bahkan untuk public infrastructure yang sekarang bertumpuk-tumpukan, itu kan sebetulnya areanya yang mungkin tidak cukup ya. Jakarta harus mengambil decision untuk saya harus invest, saya harus membangun cabling yang bersama. Dan di titik itu berarti dia harus suffer secara financial di satu titik yang mungkin harus dibayar beberapa tahun ke belakang ya. Nah di titik itu mungkin unpopular decision. Tapi ya sometimes you have to make that kind of decision to find the solution. Pak Sibarani, pertanyaan terakhir. Kira-kira what kind of challenges atau tantangan-tantangan apa yang paling besar yang kira-kira akan Anda hadapi di dalam 3 tahun ke depan setelah pemancangan tiang pertama? Saya pasti Anda akan dipanggil terus oleh Pak Jokowi. Itu satu hal itu, tapi itu bukan tantangan. Tantangan apa yang Anda pikirkan akan terjadi ke depan, 3 tahun ke depan? Saya pikir yang perlu dilakukan dan masih belum kita lakukan dengan baik adalah berkoordinasi, Pak. Koordinasi bahwa sekarang delivery system dari ibu kota ini menurut saya masih seperti pemerintahan yang sedang melakukan proyek yang sifatnya by sektoral. Jadi, kamu perencanaan, Bappenas silahkan kerjakan itu. Bagian pembebasan lahan atau urusan dengan tata ruang, ATR. Kemudian, bagian membangun adalah Kementerian PUPR. Padahal kota itu tidak mengenal batas-batas administratif secara kewenangan. Apa usulan Anda agar supaya ini bisa diatasi? Kembali kepada undang-undang, kalau undang-undang ini sudah ditetapkan, kita akan punya suatu format baru, namanya Badan Otorita. Disitulah harapan yang terbesar yang kita bisa dapatkan untuk bisa bergerak dengan mulus, kita bisa memanggil orang-orang terbaik, kita tidak harus tersekat-sekat dengan sekat-sekat sektoral ya, atau tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian. Dan kemudian kalau saya perhatikan, BOI ini akan menjadi orang tua untuk anak yang akan lahir ini. Jadi dia fokus untuk membesarkan anak ini saja dan tugasnya hanya itu. Kalau kementerian kita sekarang kan punya ratusan hal yang harus dipikirkan dan ibu kota adalah satu dari sekian banyak. Membawa saya kepada satu pertanyaan. Otorita, kegagalan daripada Batam. Betul. Itu otorita. Betul. Apa sebabnya? Mungkin karena masih berada di level bukan sama dengan, kalau saya bandingkan dengan ibu kota ya Pak ya. Otorita ibu kota ini kan adalah otorita untuk level presidensial ya. Saya rasa attention-nya akan sangat tinggi.
Batam itu adalah dianggap sebagai investment district untuk Singapura, tapi levelnya sebetulnya di level daerah. Dan di titik itu ada, mungkin saya dengar-dengar ada persaingan putra daerah dan orang-orang yang merasa diharapkan ini tidak terjadi. Tidak terjadi karena pemerintah pusat yang harusnya akan turun tangan dalam menentukan apa yang terjadi di ibu kota ini. Terima kasih. Makasih Pak Sibarani atas